Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Katmaja, NRP 201031 Ya, kali ini saya akan membahas tentang materi basis data terdistribusi. Nah, mari kita mulai. Kali ini pokok bahasanya yang utama itu pendahuluan, kemudian tipe basis data terdistribusi, terus arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan juga distribute recovery. Tujuan belajarnya yaitu yang pertama memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan juga DBMS terpusat. Yang kedua memahami arsitektur basis data terdistribusi. Yang ketiga memahami penyimpanan data katalog data pada sistem terdistribusi. Yang keempat memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Kemudian memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi. Yang terakhir yaitu memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Untuk pendahuluan, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi antara lain yaitu independent data terdistribusi atau pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Transaksi terdistribusi atomik, pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi, terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu yang pertama homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Dan yang kedua yaitu heterogen, kebalikan dari homogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda juga, atau relasional DBMS atau non relasional DBMS. Dan arsitektur basis data terdistribusi, terdapat dua arsitektur di sini, yaitu yang pertama arsitektur client server dan yang kedua yaitu arsitektur collaboration server. Arsitektur client server, sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan juga proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Kita lihat di tabel di gambar 72. Kemudian arsitektur client server berikutnya itu, alasan arsitektur ini menjadi populer adalah yang pertama yaitu implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Kemudian mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Yang ketiga, klien dapat menjalankan interface berbagai grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi klien server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Dan khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain
dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Buat kita lihat di gambar 73. Kemudian penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pertama, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat, di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil lagi dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu yang pertama fragmentasi horizontal, di mana setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal, dan fragmentasi yang kedua yaitu fragmentasi vertikal, yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Buat kita lihat pada gambar fragmentasi vertikal, yaitu fragmentasi kotak berwarna biru, juga fragmentasi horizontal kotak berwarna merah. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Begini adalah ilustrasi replikasi, di mana R1 direplikasi oleh set B, sehingga di set B juga ada R1 dari replika dari set A. Motivasi untuk replika: meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Dan manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi, makanya itu fragmentasi horizontal, di mana tuple dengan rating kurang dari 5 pada sange dan juga lebih dari atau sama dengan 5 pada 7, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, ID dan rating pada Shanghai, string name dan egg pada Tokyo, dan replikasi seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya yaitu London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman reservoirs. Dapat terlihat gambar dan juga Paris akan melakukan join pada DBMS terdistribusi. Semi join, teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserves yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan juga untuk biaya pengiriman relasi reserves penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan seller ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi seller dengan reserves. Hasil join disebut reduksi dari reserves dengan sellers. Kirimkan reduksi reserves ke London. Pada London, join sellers dengan reserve yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi yaitu yang pertama, biaya komunikasi harus ditimbangkan. Kemudian yang kedua, otonomi tempat lokal juga harus diperhatikan.
Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode join terdistribusi yang paling baru. Mengubah data terdistribusi. Replika transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication dan juga asynchronous replication. Untuk synchronous replication, semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sementara untuk asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar disinkronisasi, dan user harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication, dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi. Yang pertama itu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu kopi saat itu. Ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Dan biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kemudian kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Ketiga, jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat di-commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus waspada untuk mengkopi yang keluar dari sinkronisasi untuk sesuatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan juga peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke kopi master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua kopi master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set replication, tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu yang pertama diambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit dan implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama adalah mengimplementasikan primary set replication dalam menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy lalu dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan juga apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu long base capture dan juga procedural capture. Yang pertama, long base capture. Log base capture, log yaitu untuk menyimpan recovery, bukan untuk membangkitkan ceng data tabel atau CDT. Juga jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan oleh transaksi. Dan yang kedua yaitu procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log base capture
Lebih baik karena lebih murah dan juga lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property lognya. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara peradik mengakibatkan perubahan capacity dari primary set dan juga mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau juga aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Long base capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang paling fleksibel untuk perubahan proses. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara yaitu yang pertama sentralisasi, di mana suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Yang kedua yaitu primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Ketiga yaitu terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distribute deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu mengirim semua local graph ke satu tempat, dan yang kedua hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent dari hierarki tersebut. Ketiga yaitu timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distribute recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Yang pertama itu terjadi kegagalan yang baru. Yang kedua, jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, bagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit atau auto-PC, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit tersebut ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan egg ke koordinator. Kemudian koordinator menulis rekaman log n setelah mendapatkan semua pesan egg dari subordinat tadi. Kemudian restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T tetapi tidak mempunyai rekaman n, maka harus redo atau undo T tersebut. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan egg. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan juga undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika suatu remote set tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinat merespon. Pesan egg digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melakukan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua egg, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log
lock commit atau abort. Jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Baiklah, itu tadi materinya. Selanjutnya kita akan ke latihan soal pertama, yaitu apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi. Ada basis data terdistribusi. Data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distribusi atomicity di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan juga transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Dan soal kedua, gambarkan arsitektur client server dan juga collaboration server. Kita lihat arsitektur client server dan juga arsitektur collaboration server, yaitu kolaborasi antar server tanpa ada klien. Kemudian soal yang ketiga, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Kita lihat di sini semuanya. Kemudian definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi itu terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Dapat dua macam fragmentasi, yaitu horizontal dan juga vertikal. Buat kita lihat gambar. Dan replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Kita lihat di gambar situ, contohnya R1 dari set A akan direplikasi pada set B. Kemudian soal yang kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan juga asinkronus? Synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau difragmen harus dibuat sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sementara untuk asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan yang seperti ini. Soal ke-6 itu definisikan distribute data independent. Distribute data independent adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi dari data tersebut. Soal ke-7, bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Voting untuk transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi satu untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Then read any write all, penulisan lebih lamban dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Yang ke-8, berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan juga apply. Implementasi set dan pada asynchronous replication, terutama dalam mengimplementasi set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan juga apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Yang 9, apakah perbedaan antara log based dan procedural untuk diimplementasikan dalam capture?
Log based capture. Log atau menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table CDD. Untuk prosedur capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger untuk mengerjakan capture. Soal yang 10, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi di fragmen atau di replika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.